Audio Jungle. Halo, selamat datang ke channel kami, Paman Kripto. Gimana nih? Hari ini hijau semua ya. Pada seneng semua ya, habis dam langsung ada hijau banyak banget dari BTC, bahkan altcoin semua banyak yang naik ya. Ini hari ini, Luna 10%, Cardano 6%, Solana 6%, pada naik gila semua sih. Karena memang kemarin mungkin dropnya juga jauh banget ya kemarin BTC dari 50 ya. Oh, ini 48. 48 berapa hari merah terus sampai ke bottomnya di 39 ya. Nah, ini untungnya di 39 ada trend line yang masih bertahan ya. Jadi kayak belum break lah anggapannya. Jadi masih ada kemungkinan bisa naik lagi. Cuma ini MA-nya ini yang di weekly ini tembus MA 50-nya. Jadi apakah kita bisa naik atau mungkin dalam 2-3 minggu ini kita retest MA ini ya, bisa break apa turun lagi ini. Nah, biasanya sih MA ini nggak pernah tembus selama dari dulu sampai sekarang. Jarang banget pas bulan itu tembus. Nah, ini pertama kali, tapi ya kita lihat lagi lah beberapa minggu depan gimana keadaannya. Nah, anehnya pas setelah udah naik dalam 2 hari terakhir ini, fear and greed-nya orang-orang masih takut untuk masuk ya, masih di angka 21. Kemarin pas di bottom di harga 39-an itu sampai fear-nya ini 10 ini, sampai parah banget. Nah, fear 10 itu jarang banget terjadi sih. Biasanya kalau udah fear-nya kayak parah banget nih, ini kayak Juli 22 ini kayak langsung kan naiknya sampai greed lagi kan. Jadi kemungkinan besar sih untuk dollar cost averaging itu salah satu tempat entry yang bagus ya. Nah ini kita lihat nih, fear and greed-nya. Juni sampai Juli summer ini biasanya memang merah karena mungkin bule-bule ini pada liburan ya. Mereka ini fear and greed-nya di 18, 15 sampai tertinggi aja 30. Cuma setelah summer selesai di Agustus sudah mulai ya. Harganya kan naik juga nih Agustus. Bulan Agustus nih. Nah, Juli terakhir 22, naik terus Agustus sampai kemarin new all time high sampai November tuh di 69.000 ATH-nya. 68 ya. Nah, ini dia. Nah, sekarang ini ya masih drop, mungkin konsolidasi sebentar, mungkin whale masih akumulasi juga ya. Cuma lihat data-data juga sih pas turun ini justru whale Bitcoin ini malah nambah. Tapi kayaknya mereka juga kan ya dollar cost averaging ya. Jadi kayak turun mereka beli terus. Dan lihat jangka waktunya panjang. Mungkin seperti 10 tahun, 20 tahun seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini saat 64.000 mahal kan, takut tunggu turun. Tapi pas tuh udah turun pada takut beli semua. Biasa emang gitu ya, tapi ya memang kita harus juga jaga-jaga, jangan all in ya, harus masuknya pelan-pelan, pakai persentase. Nah ini juga kita lihat ada plan B ini terkenal nih sebagai salah satu indikator yang dipakai banyak YouTuber, mungkin para analisis juga pakai plan B ini. Nah dia ini Bitcoin stock to flow ya. Nah ditargetkan market cap dari kripto sendiri, bukan hanya Bitcoin aja ya. Kripto ini bisa mencapai 10 triliun ya. Oh sorry, ini untuk Bitcoin sih. Jadi kayak untuk 10 triliun. Nah, kenapa kok angka 10 triliun ini menjadi salah satu patokan juga sesuai dengan garis yang dibuat ini? Karena saat ini emas ini punya market cap 10 triliun juga. Jadi kayaknya 10 triliun ini sebagai salah satu resistance ya nantinya ke depannya yang mungkin kuat, karena kan ya apakah Bitcoin ini bisa menjadi aset yang bertahan seperti emas, seperti itu sih. Nah ini sempat juga orang ini nge-quote tahun 2017 Bank Goldman Sachs ini bilangnya kan Bitcoin ini apa sih Bitcoin ini jelek gitu. Tapi sekarang malah dia yang bilang sendiri bahwa Bitcoin ini ada kemungkinan bisa sampai $100.000 satu Bitcoin. Dan bisa bahkan melewati emas. Seperti itu ini. Memang kadang-kadang
kalau ada produk baru ya harus research dulu ya. Jadi kayak orang-orang masih belum yakin, sampai kalau udah yakin semua ya kayak gini akhirnya. Ini juga ada data tentang total altcoin market cap. Nah, altcoin saat ini sangat jauh perbedaannya antara altcoin dan Bitcoin ya. Jadi kayak ya mungkin potensial altcoin juga bagus sih. Dan apalagi dia di sini juga membicarakan masalah bear divergence dari RSI ya. Jadi ini ada dulu RSI-nya bear divergence harganya naik tapi RSI-nya turun. Nah, biasanya ini bear divergence artinya bakal turun. Nah, tapi ini ternyata ada histori bahwa setelah turun ini RSI-nya terus mencapai di angka sekitar 60-an terus sama, terus dia new all time high lagi. Nah, sekarang ini terulang bahwa di angka 65.000 ini ada bear divergence juga di Bitcoin, terus turun di harga yang sama juga ini, RSI-nya sama di bawah 60 tapi ini ya bedanya. Nah, tapi sama. Nah, orang dia ini ekspektasi bahwa ya berarti ini ada kemungkinan bisa new all time high dengan data ini. Cuma ya kita tahu kan indikator-indikator gini kan ya bisa kita harus juga melihat indikator-indikator lain yang support ya. Apakah memang contohnya whale ini masih di Bitcoin, apa sudah take profit, apakah miner di Bitcoin masih ada. Sempat kemarin kan drop 39 itu juga gara-gara ada Kazakhstan itu negaranya kan lagi di internet dimatiin, jadi hash rate dari mining Bitcoin itu turun. Jadi akibatnya ya orang-orang mungkin panik ya, loh kenapa ini kok hasilnya turun. Biasanya sih memang harga Bitcoin juga kadang-kadang mengikuti dari hasil itu. Oke, kita selanjutnya. Nah, ini dia history yearly candle dari Bitcoin. Nah, setiap tahun kebanyakan hijau ya. Jarang sekali dia merah 2 tahun berturut-turut. Jadi ini tahun 2014 dia merah, 2018 merah. Nah, sekarang ini apa merah, tahun 2022 ini apa merah atau masih hijau ya? Karena kan kalau dia dari yearly candle 2021 ini dia baru break new all time high. Nah, biasanya kalau habis break ini ada candle strong hijau ya. Cuma ya kita nggak tahu lagi ya, bisa apa enggak nih tahun ini. Menurut kalian gimana nih? Bisa apa enggak kira-kira ya? Nah, ini juga kita lihat secara makroekonomi dari harga Bitcoin dari pertama kali dia keluar ya. Jadi drop yang kemarin ke 40.039 itu sebenarnya drop yang ya cukup normal lah karena cuma 40% ya. Bahkan yang Juli kemarin dropnya lebih parah, 55%. Nah, biasanya kalau bear market ini dropnya sampai 80%, 85% atau 76%. Nah, dalam jangka waktu yang juga lama. Ini ada 1 tahun, 410 hari kan setahun lebih juga ini. Tahun 2015 sama 2018. Nah, sekarang ini memang kita masih belum tahu apakah dia ini bakal new low ya. Kalau memang dia break lagi dan new low sampai udah ke 35, berarti kan udah hampir 60%-an. Masih 50% sih, berarti mungkin 30.000 ya, 60%-an. Nah, berarti ada kemungkinan kita sudah masuk period bear market ya di tahun 2022 ini. Cuma ya semoga masih bisa bertahan lah dengan trendline yang ada kan. Kemarin kan trendline masih belum tembus juga ya. Oke, ini juga data makroekonomi dari Bitcoin yang setiap cycle bull marketnya ya. Jadi trendline ini masih belum tembus menurut data ini. Jadi ada kemungkinan sih ya masih oke Bitcoin. Cuma ya kalau saran dari paman sih tetap ya jangan all in lah. Masuk juga pakai uang secukupnya, masuk nabung pelan-pelan aja. Karena kan kita lihat sendiri kan yang nggak bisa terpungkiri bahwa setiap jangka waktu uang yang panjang Bitcoin ini selalu naik. Jadi anggap aja ini sebagai uang untuk pensiun lah nantinya. Mungkin 10 atau 20 tahun lagi kita masuk setiap bulan, misal nabung 200.000, 300.000. Nah, semakin kita konsisten nabung, saya sih yakin dari histori yang sudah terjadi selama 10 tahun ini, pasti harga Bitcoin naik terus. Selama itu jangka yang panjang. Karena saat kalian nabung itu kan average kalian juga pasti, ya nggak mungkin pasti yang tertinggi, nggak mungkin. Karena kan setiap bulan membeli terus, harga pas turun juga kita kan beli. Seperti itu sih. Oke, sekian channel kita hari ini. Terima kasih udah mau nonton juga. Semoga kalau ada saran dan pesan mungkin untuk
Paman Kripto ini mohon dibantu ya, karena kami kan juga masih baru nih. Ya, terima kasih.